Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Diproko dengan NIM 1911103609. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Proses Bisnis pada Sistem Informasi MTIPO CU Lantang Tipo. CU Lantang Tipo merupakan kredit union atau koperasi kredit yang berlokasi di Kalimantan Barat yang mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas hidup para anggota dengan memberikan pelayanan simpan pinjam kepada anggota di sekitarnya. Colatan tipe untuk bisa bersaing dari para koperasi lainnya yang ada di Kalimantan Barat dan untuk membantu memberikan layanan tambahan kepada para anggotanya. Colatan tipe membuat sistem informasi berbasis mobile yang bernama MTIPO. Dengan sistem informasi MTIPO ini, kiranya dapat memudahkan para anggotanya dalam mendapatkan informasi serta melakukan transaksi secara digital. Apa saja area-area proses bisnis yang memerlukan redesign, dan bagaimana cara memperbaiki proses bisnis pada sistem informasi MTIPO yang mengalami masalah agar sistem informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya. Yang pertama, ada bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang berusaha memahami dan mengamati data dari suatu objek. Yang kedua ada metode penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan metode Design Science Research Methodology atau DSRM. DSRM sendiri merupakan penggabungan ilmu perilaku dengan ilmu desain yang sebagai dua paradigma penelitian untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pada kehidupan manusia dengan sebuah artefak yang inovatif agar bisa memberikan sebuah kontribusi untuk ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi atau fakta yang digunakan dalam penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian. Data yang didapat oleh peneliti dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber objek yang diteliti. Penulis mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara terhadap satu responden, yaitu pihak CU Lantang Tipo, yang menangani pendaftaran akun sistem informasi MTIPO. Penulis juga mendapatkan data primer dengan cara observasi dalam penggunaan sistem informasi MTIPO secara langsung. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan berasal dari laporan atau buku yang mendukung terhadap penelitian. Penulis mendapatkan data dari website CU Lantang Tipo yang dipublikasikan, berupa profil CU Lantang Tipo, visi misi CU Lantang Tipo, struktur organisasi. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dan informasi ada tiga, yaitu yang pertama wawancara. Wawancara melibatkan proses komunikasi antara peneliti dengan pihak CU Lantang Tipo yang menangani proses pendaftaran akun sistem informasi MTIPO guna memperoleh informasi mengenai pengetahuan responden terkait topik penelitian. Yang kedua ada observasi. Penulis melakukan observasi dengan cara menggunakan objeknya secara langsung untuk mendapatkan data. Yang ketiga ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan penulis guna mendapatkan data catatan laporan yang berhubungan dengan sistem informasi MTIPO CU Lantang Tipo. Selanjutnya, ada metode analisis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Business Process Management Lifecycle sebagai identifikasi proses analisis sistem informasi MTIPO. Penulis melakukan penelitian pada sistem informasi MTIPO dengan menganalisis tahap-tahapan dari fase suatu proses untuk menyampaikan input, proses, output di setiap fase yang terjadi. Adapun fase yang dilakukan pada metode ini yaitu proses identifikasi, proses penemuan, proses analisis, proses perancangan ulang, proses implementasi, proses pemantauan dan pengendalian. Selanjutnya ada alat pemodelan. Terdapat tiga alat pemodelan yang peneliti gunakan. Yang pertama ada Business Process Model Annotation atau BPMN. BPMN merupakan alat untuk memodelkan proses bisnis dengan notasi yang standar sehingga dapat menjelaskan sebuah model proses bisnis dalam bentuk flowchart. Pada BPMN memiliki 4 elemen standar yang biasa digunakan dalam penggambaran alur proses bisnis. 4 elemen tersebut yaitu ada event, activity, gateway, sequence flow. Selanjutnya ada Business Area Analysis. Business Area Analysis merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kebutuhan bisnis pada suatu objek dan untuk menemukan sebuah solusi pada suatu masalah yang terjadi pada bisnis. Pada alat analisis ini, langkah yang harus dilakukan yaitu menganalisis setiap area bisnis pada objek yang berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap anggotanya. Selanjutnya ada Value Chain Analysis. Value Chain Analysis merupakan alat analisis yang berguna sebagai mengubah suatu input menjadi output yang bernilai bagi penggunanya, sehingga aktivitas proses bisnis tersebut dapat segera dipulihkan dengan cepat.
Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses dalam rantai nilai, sehingga contoh tipu dapat meningkatkan nilai atau mengurangi biaya bagi anggotanya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.